hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius. Mari bersama-sama buka dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jika sudah menemukan ayat ini, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berludak, siapakah ia mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan." Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati kita yang telah dengarkan firman Tuhan, simpan dalam hati, serta siap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan muda yang berbahagia, pada malam hari ini di depan kita terbentang tema sebagai tema perayaan Natal pada malam hari ini ialah persiapkan jalan bagi Tuhan. Diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dengan subtema dari tema ini ialah bahwa generasi muda GKI menjadi utusan di tengah-tengah dunia untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, tema yang ada di depan kita ini adalah tema Natal Pemuda Gereja Kemah Injil yang disampaikan dari departemen untuk disampaikan kepada setiap pemuda Gereja Kemah Injil Indonesia dalam perayaan Natal di tahun 2022 ini. Dan secara khusus tema ini sampai kepada kita yang ada di Jemaat Marga Mulia, pemuda remaja yang ada di Marga Mulia pada malam hari ini. Dengan subtema bahwa kita ini adalah utusan Kristus di tengah-tengah dunia dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema dan subtema yang ada tentunya mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, mengingatkan seluruh umat Tuhan tentang siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan, sebab kita adalah utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Orang yang memahami siapa dia di hadapan Tuhan dan bagaimana ia menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia, tentunya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang berbahagia,
Sebagaimana yang saya sampaikan dalam sesi seminar yang telah kita lakukan dalam beberapa waktu yang lalu, dia akan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Bapa. Karena tidak mungkin bagi seseorang yang mengatakan bahwa saya mengenal Tuhan dengan baik dalam hidup saya, tetapi ia tidak melakukan kehendak Bapa. Karena setiap orang yang mengenal Tuhan dalam hidupnya, secara tidak langsung pengenalan itu akan menuntunnya untuk mengerti, memahami, dan melakukan dengan tepat dan benar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang berbahagia malam hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Pertanyaannya mungkin timbul dalam benak saudara-saudara sekalian tentang tema ini. Apakah jalan Tuhan belum ada? Apakah jalan Tuhan belum dipersiapkan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang berbahagia, tentunya apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam pembacaan ini kembali mengingatkan kita tentang nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya yang terdapat dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 tentang janji kelepasan, tentang janji kemenangan, tentang janji pembebasan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kondisi umat Tuhan mereka sedang ada dalam penawanan di Babel. Sebagai orang tawanan, sebagai orang buangan, mereka tidak merdeka. Mereka tidak bisa menjalankan kehidupan mereka sebagai orang-orang bebas. Mereka ada dalam tawanan, yang tentunya menjadi satu hal yang sungguh-sungguh tidak baik bagi mereka, gitu ya. Keadaan yang begitu sulit, yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara ini berkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang berbahagia pada malam hari ini, umat Tuhan mengalami rasa putus asa, kehilangan pengharapan. Sebabnya Nabi Yesaya meneguhkan mereka, menguatkan mereka bahwa kelepasan akan dianugerahkan bagi mereka. Tuhan akan datang. Tuhan akan memberikan pembebas bagi mereka. Tuhan akan memberikan kelepasan bagi mereka. Sebagaimana tema dalam perayaan Natal tahun 2022 ini, telah lahir bagimu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, rekan-rekan muda yang berbahagia, tentunya ketika Yohanes Pembaptis mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan, tentunya ia mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan harus mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Sehingga ketika kedatangan Sang Mesias itu, mereka benar-benar mengalami kehadirannya dalam kehidupan mereka. Tidak hanya sekedar datang, tidak hanya sekedar mereka tahu, tidak hanya pengetahuan bagi mereka, tapi benar-benar kehadirannya ada dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena muda yang berbahagia malam hari ini, sungguh luar biasa kebenaran ini, bahwa sesungguhnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kembali mengingatkan kita semua bagaimana sikap kita dalam momentum Natal yang kita rayakan tahun 2022 ini. Mungkin ini Natal yang keberapa kali yang telah kita ikuti sepanjang tahun ini, atau mungkin ini Natal yang keberapa kali yang telah kita ikuti sejak kita mengenal apa itu Natal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, Natal kita pahami tentang bahwa kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Natal kita pahami tentang kelahiran Sang Mesias, sebagaimana yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Itu sebabnya dalam perayaan Natal kita merayakannya dengan penuh sukacita. Amin. Kita rayakan dengan sukacita. Memang dalam persiapannya ada banyak hal yang terkuras, ya. Saya lihat rekan-rekan muda luar biasa, sejak saya ada di sini tidak henti-hentinya kegiatan di gereja ini. Tapi saya lihat selalu ada sukacita di wajah mereka. Hari-hari ada di tempat ini, persiapan latihan dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Tidak hanya orang muda, tapi juga tentu didukung oleh orang-orang tua yang luar biasa. Karena di mana ada anak-anak muda yang hebat, di situ ada orang tua yang hebat. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada anak-anak muda yang hebat, ada orang tua yang hebat yang terus ingatkan mereka. Dalam pelayanan pertemuan dengan Badan Pengurus 5 saya sampaikan tentang ini, bahwa sesungguhnya anak-anak muda itu anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa itu pahlawannya? Ialah orang tua. Siapa anak panahnya? Ialah anak-anak muda yang tajam, yang lurus. Ya ketika dilesatkan, dia tidak akan berbelok arah. Karena dia lurus, dia tetap lurus, nancap pada sasaran yang tepat, sampai pada target yang diharapkan oleh keluarga, orang tua, gereja, dan bangsa dan negara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, rekan-rekan muda yang berbahagia malam hari ini, suasana sukacita Natal. Sebab kita tahu bahwa dalam perayaan Natal kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia sebab Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, kita yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kutuk, melepaskan kita dari dosa, sehingga kita semua mengalami pembebasan di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda yang berbahagia pada malam hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Sadari diri kita bahwa kita ini adalah utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan ada pada Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan, keselamatan itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Keselamatan itu juga bagi orang-orang yang belum dengar. Keselamatan itu juga bagi orang-orang yang belum percaya. Pertanyaannya, tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah utusan Kristus. Pemuda remaja GKI Marga Mulia adalah utusan Kristus. Pemuda remaja GKI Makmur Jaya adalah utusan Kristus. Pemuda remaja GKI Nyaslabing adalah utusan Kristus. Amin. Teman-teman pemuda sekalian, jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua adalah utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itu sebabnya untuk menjadi utusan Kristus, ada beberapa hal yang harus kita pahami melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga ketika kita betul-betul memahami siapa kita, oh saya ini adalah utusan Kristus, maka kita harus melakukan paling tidak ada 4 hal dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Di mana dikatakan dalam pembacaan kita, Injil Matius pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis, seruannya kepada orang-orang yang mendengarnya pada masanya, bahwa ia katakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi hal yang pertama untuk bisa menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, harus mengalami pembaharuan rohani dalam kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah utusan Kristus. Itu sebabnya kita harus mengalami pembaharuan secara rohani dalam kehidupannya. Amin. Kalau tidak, maka tidak mungkin kita bisa menjadi utusan Kristus. Sebab apa? Dunia lihat kita. Sebab apa? Dunia dengar kita. Semuanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat di sini bukan hanya sekedar menyesal. Kata bertobat di sini bukan hanya sekedar bersedih oleh karena telah melakukan pelanggaran dan dosa. Tapi pertobatan yang dimaksudkan dalam pembacaan ini ialah benar-benar berbalik 180 derajat dari keadaan kehidupan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang menyesal tapi tidak sampai kepada pertobatan. Ya, saya menyesal. Tahu salah? Ya, saya tahu salah. Menyesal? Ya, saya menyesal. Tapi sampai kata penyesalan itu, lalu pada akhirnya beberapa waktu kemudian, kok dia lagi ya? Kok sepertinya dia lagi ya? Kemarin dia,
Tangkap, tanya dia nyesal. Tahu salah tahu, menyesal. Sampai nangis. Mikir balah. Cukup inilah. Tidak akan terulang lagi. Tapi berikutnya, kok iya lagi, kok dia lagi. Kalau di sini tidak ada ya. Kalau di sini semuanya baik-baik. Amin. Teman-teman pemuda remaja ketika tahu itu salah, sesuatu bertentangan dengan firman Tuhan, lepaskan dan tinggalkan. Jangan kembali lagi. Karena bertobat di sini ya betul-betul berbalik, menyesal, menangis karena telah berdosa, meninggalkan dosa, lalu jalani kehidupan yang terus dibaharui di dalam Tuhan. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda yang berbahagia, tidak ada yang sempurna. Di antara kita tidak ada yang sempurna, tetapi firman Tuhan yang akan menuntun kita semua untuk menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, untuk mencapai kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Sebab saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai utusan Kristus, kita harus mengalami pembaharuan secara rohani dalam kehidupan kita. Lihat dirimu, apakah engkau telah mengalami pembaharuan secara rohani dalam hidupmu atau tidak? Apakah engkau telah mengalami pembaharuan secara pribadi dalam kehidupanmu, berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu melalui perayaan Natal yang telah engkau ikuti dalam beberapa waktu ini, atau melalui perayaan Natal yang kita rayakan pada malam hari ini? Apakah ia ada dalam kehidupanmu, hadir dalam kehidupanmu? Apakah engkau telah bertemu dengan dia secara pribadi dalam kehidupanmu? Jika engkau telah bertemu dengan dia secara pribadi dalam kehidupanmu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bisa pastikan bahwa kehidupanmu dimanapun engkau berada, engkau pasti jadi berkat. Ketika engkau ada di rumah, engkau jadi berkat di tengah-tengah keluarga, jadi berkat untuk Amai dan Uwe mereka di rumah. Ketika engkau ada di sekolah, engkau jadi berkat untuk guru-guru yang ada di sekolah. Ketika engkau ada di sekolah, engkau jadi berkat bagi teman-teman yang ada di sekolah. Ketika engkau ada di lapangan, engkau jadi berkat bagi teman-teman yang ada di lapangan. Ketika kalian nongkrong, ketika engkau nongkrong di tempat nongkrongan, engkau jadi berkat di tengah-tengah nongkrongan. Karena apa? Karena engkau telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan. Dan apapun yang diberikan oleh dunia, tawaran yang diberikan oleh dunia dalam kehidupanmu, tidak akan pernah bisa menggoda engkau, tidak akan pernah bisa menjatuhkan engkau, sebab engkau kenal siapa yang engkau kasih dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, rekan-rekan muda yang berbahagia pada malam hari ini, sungguh luar biasa bahwa sesungguhnya untuk menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengalami pembaharuan secara pribadi, pembaharuan secara rohani dalam kehidupan kita pribadi kita di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, dikatakan dalam pembacaan kita di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ketiga, ini merupakan seruan Yohanes Pembaptis ya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang berbahagia, yang pertama tadi mengalami pembaharuan secara rohani dalam kehidupan, sehingga bisa menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia. Lalu yang kedua, bahwa sesungguhnya kehidupan ini benar-benar terbuka untuk Tuhan. Hati ini benar-benar terbuka untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Ini bicara tentang bagaimana hati kita, kehidupan kita, kita buka untuk Tuhan. Kita izinkan dia masuk dalam kehidupan kita, untuk menguasai kehidupan kita, untuk menuntun kehidupan kita, sehingga baik apa yang kita pikirkan, baik apa yang kita perkatakan, bahkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah benar-benar menceritakan Kristus ada dalam kehidupan kita. Karena sangat-sangat tidak mungkin seseorang katakan bahwa Yesus ada dalam kehidupanku,
tapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang ada pada Kristus. Sangat bertentangan jikalau seseorang berkata, aku dalam hidupku ada Kristus, tapi perkataannya perkataan yang melukai, perkataan yang kasar, perkataan yang tajam, perkataan yang menyakitkan, melukai, yang pada akhirnya membuat kepahitan, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak menjadi berkat. Oh, Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, hati kita terbuka untuknya, untuk Ia bertata dalam kehidupan kita, maka Ia akan mengontrol semua, baik itu perkataan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita, sehingga segala sesuatu yang terlihat dari hidup kita pasti akan memberkati. Utusan Kristus di tengah dunia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal yang ketiga, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa sesungguhnya untuk bisa menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, dikatakan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi waktu Ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini? Firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, malam hari ini, dari Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, bahwa apapun status kita tidak jamin kita itu masuk surga. Ya, status sosial yang ada tidak akan pernah jamin kita untuk masuk surga. Itu sebabnya untuk bisa menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, pastikan dirimu, pastikan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Yesus telah menjadi juru selamat kita secara pribadi. Seperti dalam pembacaan kita, bahwa Yohanes Pembaptis mengecam orang Farisi dan orang Saduki dalam pembacaannya. Maka minta maaf, istilah yang ia gunakan sangat kejam, kasar sebenarnya. Keturunan ular beludak, menggambarkan tentang bagaimana sifat dan kebiasaan hidup orang Farisi dan Saduki ini. Ular beludak itu biasanya nyerang tiba-tiba, gitu ya. Sangat berbahaya, gitu ya. Ada tipu muslihat, kelihatannya baik, kelihatannya jinak, tapi bisa mematikan. Baik di depan, tapi tajam di belakang. Begitu membelakangi, dia nusuk dari belakang. Pura-pura baik, munafik. Orang Farisi dan orang Saduki ini adalah orang-orang yang memahami tentang Taurat, dan mereka lakukan Taurat itu dengan setia dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berulang kali Yesus mengecam mereka, bahkan Yohanes Pembaptis mengecam mereka, bahwa mereka melakukannya supaya mereka dapat pujian, supaya mereka dilihat orang, lalu orang memuji mereka. Oh, bagus betul hidupnya, dia setia lakukan, dia taat. Tapi sampai di padahal ada kemunafikan dalam kehidupan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis katakan bahwa sesungguhnya untuk bisa menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia, perjumpaan secara pribadi itu dengan Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan, bukan bergantung dengan status sosial yang ada. Mereka klaim bahwa kami adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang merasa bahwa ia adalah keturunan Abraham juga di sini, angkat tangan. Ada? Secara lahir dia tidak, ya. Tapi secara iman kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang juga punya hak menerima warisan
yang dianugerahkan kepada keturunan Abraham. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda yang berbahagia malam hari ini. Jadi jangan katakan bahwa oh saya sudah tahu, saya sudah ikut Tuhan sejak saya lahir. Orang tua saya, kakek nenek saya sudah orang Kristen. Bapak saya Kristen, mama saya Kristen, di KTP Kristen, kartu pelajar juga Kristen, kartu mahasiswa juga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, rekan muda yang berbahagia malam hari. Pertanyaannya hari ini, oke benar engkau Kristen dalam identitasmu, tapi apakah benar Yesus adalah hidupmu secara pribadi? Atau engkau masih ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu, malam hari waktunya untuk buka hati, terima Dia sungguh-sungguh dalam hidup. Karena engkau tidak akan bisa maksimal untuk menjadi utusan Kristus tengah-tengah dunia kalau engkau sendiri pun masih ragu-ragu. Engkau tidak akan bisa maksimal untuk menjadi utusan Kristus tengah-tengah dunia ini kalaupun saat ini pun engkau masih belum percaya sungguh pada Tuhan. Itu sebabnya jumpai Dia secara pribadi, terima Dia dalam hidupmu secara pribadi. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kan kamu muda yang berbahagia malam hari ini, dikatakan dalam pembacaan kita Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan tidak, saya ulangi, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya untuk bisa menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita harus mempercayai penyertaannya dalam hidup kita. Sebab apa? Yohanes sendiri katakan bahwa tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Memang kalau kita lihat bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa. Ada banyak orang yang bertobat dengan seruannya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tapi Yohanes Pembaptis katakan bahwa Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Yang dimaksudkan di sini ialah Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia, bagi kita sebagai orang-orang muda, bagi kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempercayai penyertaannya dalam kehidupan kita. Sebab Ia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan, menjadi kekuatan bagi kita. Ia lebih berkuasa daripadaku, maka melepaskan kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Ia lebih berkuasa daripadanya, maka tentunya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak akan pernah takut. Amin. Siapa yang takut dalam menjalani hidupnya? Ada yang takut? Saya percaya semuanya pada berani, ya. Siapa yang takut kegelapan? Takut hantu? Nonton rame-rame drama Korea yang luar biasa, lalu takutnya sama-sama, ya. Nonton film hantu rame-rame, lalu takutnya rame-rame, lalu akhirnya tidak berani pergi pulang, tidak berani ke WC, tidak berani kemana-mana karena takut. Di sini tidak ada, ya. Semuanya pada berani semua. Karena apa? Ada Yesus di hati kita, ada Yesus di hidup kita. Takut lihat tantangan zaman, takut lihat tantangan yang ada di depan, yang pada akhirnya membuat pesimis dalam menjalani kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Ia yang kemudian datang daripada lebih berkuasa daripada, kata Yohanes Pembaptis. Sebabnya dalam menjalani hidup ini, yakinlah bahwa Ia menyertai kita, Ia memberikan pembelaan bagi kita. Dalam kitab Roma berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Persoalannya hari ini seringkali kita tidak tempatkan Tuhan ada di pihak kita. Seringkali kita lupa akan Tuhan
Seringkali kita abai akan janji penyertaan dalam kehidupan kita, sehingga sepertinya kita gagal dalam menjalani kehidupan. Padahal Ia menjanjikan kemenangan bagi kita. Semuanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda yang berbahagia malam hari, dalam menjalani kehidupan sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, percayalah, yakinlah bahwa Ia menyertai kita, kuasanya menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan sebagai utusan, maka tentunya dalam segala kesederhanaan yang kita lakukan, kuasanya menyertai dan memperlengkapi. Saya diberkati melalui kesaksian yang disampaikan oleh seorang muda di pada malam hari ini, yang tentunya mengingatkan kita tentang anugerah karunia dan talenta yang Tuhan beri. Amin ya. Sebab kepada kita semuanya diberikan anugerah karunia dan talenta. Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1 ya. Artinya bahwa kepada setiap orang pasti diberikan karunia, sekalipun memang jumlahnya beda. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini diberkati oleh Tuhan, yang 5 dia setia menggunakannya, lalu padanya ditambahkan. Yang 2 juga setia menggunakan karunia talenta yang ada, lalu tambahkan kepadanya. Tapi yang 1 dia simpan, dia sembunyikan. Pada akhirnya ketika Tuhannya datang, daripadanya dia ambil. Kenapa? Karena dia tidak taat dan tidak setia menggunakannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, rekan-rekan muda yang berbahagia malam hari ini, perumpamaan tentang talenta itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang punya karunia itu yang akan diberkati itu ialah mereka yang punya banyak karunia. Tidak. Bukan semata-mata karena mereka banyak akhirnya mereka yang bisa dipakai, tidak. Tapi dalam kesempatan yang Bapak Ibu Saudara ini diberkati oleh Tuhan, kebenaran ini semata-mata menunjukkan kepada kita semua tentang ketaatan dan kesetiaan dalam menggunakan anugerah karunia yang Tuhan percayakan. Sekalipun itu 1, kita setia menggunakannya, pasti akan ditambah-tambahkan. Amin. Sekalipun itu 2, engkau setia dan taat menggunakannya, akan ditambah-tambahkan. 5 apalagi. Sebab saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berbahagia, rekan-rekan muda yang berbahagia malam hari ini, menjadi utusan Kristus tengah-tengah dunia ini, lakukan apa yang Tuhan percayakan bagimu dalam segala sesuatu yang Dia berikan kepadamu. Gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab tentulah ketika Ia mempercayakannya kepadamu, Dia punya maksud, Dia punya rencana, supaya menjadi berkat dimanapun engkau berada, dimanapun kita berada. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, kita ini utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya kita harus mengalami pembaharuan secara rohani dalam hidup kita. Mengalami pembaharuan secara rohani, ubah cara hidup kita. Sekalipun dunia sering menawarkan itu yang indah bagi kita. Tinggalan zaman kamu kalau tidak ikut gaya kami. Saya datang ke sini sepertinya ada di sebuah kota loh saya di sini. Saya sampaikan kepada beberapa teman sepertinya rasanya kota. Iya, jaringan baik, transportasi luar biasa. Ya. Mau apa-apa keluar sebentar udah dapat gitu ya. Tidak terlalu jauh dari pusat keramaian. Tentu di sini juga ada banyak pergumulannya. Tentu di sini juga ada banyak tantangannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengalami pembaharuan rohani, perubahan cara berpikir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun dunia katakan coba ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang telah mengalami pembaharuan dalam kehidupan secara rohani, dia tidak akan pernah tergoyahkan. Dia pasti tahu membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya cerita di seminar beberapa hari yang lalu tentang seorang muda. Saya pulang dari sebuah pelayanan, karena tempat pelayanan kami pada waktu itu ada di suatu tempat namanya Kutai Baru, Marandai ya. Jadi kalau kita ke sana kita harus naik ferry. Jadi saya mau nyebrang, karena itu pas tikungan tiba-tiba ada satu motor Fisker jatuh.
Jadi saya lihat, oh cukup kesakitan anak ini. Jadi motornya ada di tengah jalan, lalu dia bergerak, lalu dia sepertinya mau bangkit tapi tidak bisa bangkit. Dia sempoyongan, mungkin karena benturan tadi pikir saya. Lalu dia duduk, lalu ngesel. Di samping motornya itu ada satu bungkusan, ya. Dia berusaha ambil itu, tapi tidak sampai-sampai. Tapi berusaha diambil, akhirnya dapat. Begitu dapat bungkusan itu, lalu dia duduk, langsung taruh di hidung, langsung tutup ini sambil dia ngesot. Saya lihat motornya masih ada di tengah jalan. Masih ada kesakitan dia, tapi kok langsung tutup hidung. Lalu saya cari tahu ada apa ini. Saya lihat motornya, tapi kan ada motornya deh. Lalu dia memang dalam bungkusan itu plastik hitam, jadi tidak jelas apa yang ada di dalam. Begitu saya lihat dekat, ternyata itu ada kaleng di dalamnya. Kaleng udah ditaruh di hidung ini. Rupanya itu lebih berharga dari motornya itu tadi. Saya nggak tahu itu apa. Ada yang tahu itu apa? Lem. Oh, lem. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa bahwa dia langsung ambil taruh di hidung. Padahal motornya masih di tengah jalan, harusnya motor itu yang diangkat duluan, tapi kenapa kaleng itu yang diambil duluan lalu taruh di hidung? Saudara ini diberkati oleh Tuhan, kakak muda ini diberkati oleh Tuhan. Ini tawaran contoh kecil yang bisa kita lihat bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan pergumulan yang seperti ini. Kalau memang beli lem lah yang robek itu ya, papan yang lepas, jangan taruh di hidung. Taruh di hidung kayak apa bernapas nanti. Biasanya kalau yang di lem itu yang patah, ya. Padahal lem kayu itu pasti lem. Ya. Kalau sakit beli obat yang bagus, jangan ndak pilek, beli obat. Sini tidak ada ya. Ada yang salah beli obat ya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, 3KA pelai kalau binasa kayak dulu ini. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa teman-teman muda yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah dibaharui pikirannya. Amin. Kita adalah generasi muda, itu sebabnya orang tua selalu katakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah tulang punggung gereja. Kenapa? Kepada kita ada harapan. Amen. Jangan hancurkan harapan itu dengan tawaran-tawaran yang tidak jelas. Kalau engkau sakit bukan berarti saya larang kau minum obat. Datanglah ke dokter, tanya, jangan racik sendiri. Kalau minumlah yang baik. Kopi, aqua. Jangan minum yang keras. Keras ini mungkin. Ada yang bilang minuman keras. Iya, kalau sama botol-botolnya deh. Iya, minuman yang beralkohol. Tapi puji Tuhan bahwa di tempat ini tidak ada ya. Tempat-tempat lain banyak. Kalau tadi beli obat yang baik. Kalau memang batuk pilek belilah komik gitu ya. Tapi jangan minum satu pak. Di kuburan lagi minumnya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, tawaran dunia yang sungguh luar biasa, kejam dunia ini. Tapi orang-orang muda yang telah dibaharui kerohaniannya, dia pasti bisa bedakan mana yang baik, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sebab kepadamu ada harapan. Harapan untuk desa Marga Mulia, harapan untuk jemaat ini, harapan untuk bangsa dan negara, harapan untuk keluarga dan orang tua. Sebagai penting mengalami pembaharuan rohani. Tawaran dunia memang begitu kencang, tawaran-tawaran dunia yang begitu menghanyutkan. Tetapi
Tapi Bapak Ibu Saudara ini diberkati oleh Tuhan, ada perumpamaan yang saya juga angkat tentang bagaimana kondisi di hulu sungai. Cerita dengan Pak Yahya waktu camping di Les di hulu itu, Pak, ikannya besar-besar, enak lagi. Kenapa ikannya tidak hanyut ya kalau banjir? Padahal kalau besar air kasar sungai kan, tapi bila matung. Karena ternyata ikan ini bertahan. Ikan ini berusaha mudik, dia lawan arus itu, sehingga ia tetap ada di hulu. Kita juga harus gitu. Sekalipun arus deras, engkau harus bertahan. Engkau harus berjuang maju. Sebab Yesus menyertai. Amin. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda yang berbahagia malam hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita ini adalah utusan Kristus. Pembaharuan secara rohani itu penting. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu penting. Yakinkan secara pribadi kita bahwa kita telah memiliki Dia Sang Juru Selamat. Siapapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah tergoncangkan dalam jalan ini. Kita akan terus jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saya silakan kita semua untuk berdiri. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sama-sama kita nyanyikan firman jadi manusia. Jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, bahwa momentum Natal yang kita rayakan malam hari ini sesungguhnya Ia ada bersama dengan kita. Ia ada di tengah